Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu, guru bimbingan konseling kalian. Oke, selamat pagi anak Ibu. Oke, semua dalam keadaan sehat kan? Baiklah, di sini kita akan membahas tentang materi dampak handphone. Kita mulai ya. Tapi sebelum mulai, Ibu ingatkan lagi, untuk melakukan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Oke. Apa itu handphone? Telepon genggam atau handphone adalah sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon, sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon menggunakan kabel. Oke, sejarah perkembangan handphone. Teknologi handphone pertama kali dikenal pada tanggal 3 April 1973. Komunitas bisnis telepon bergerak mengingatnya sebagai hari lahirnya handphone. Saat itu, untuk pertama kalinya pembicaraan jarak jauh dengan perangkat telepon bergerak portabel dilakukan. Yang pertama kali mencoba adalah Martin Cover, General Manager Divisi Sistem Komunikasi Motorola. Ide handphone datang dari Cover yang bermimpi untuk membuat alat komunikasi yang fleksibel. Ia menginginkan untuk dapat keluar dari keterbatasan telepon. Mr. Cover ini memiliki berat hampir 1 kilogram dengan ukuran tinggi 33 cm. Sebagai teknologi baru, handphone tersebut tidak langsung dijual ke masyarakat. Perlu waktu sampai 10 tahun sampai tersedia layanan komersial telepon bergerak. Tepatnya pada tahun 1983, ketika Motorola memperkenalkan Dynatex 800HX, inilah handphone pertama yang mendapat izin dari Federal Communication Commission dan bisa dipergunakan untuk tujuan komersial. FCC adalah badan pemerintahan di Amerika Serikat yang mengatur sebuah regulasi mengangkut, menyiarkan, dan mengirim sinyal radio atau telepon lewat gelombang udara. Handphone ini tersedia di pasaran pada bulan April 1983. Beratnya sekitar 16 ons atau 1,5 kilogram, dijual dengan harga $3.500 atau sekitar 30 jutaan. Fungsi handphone saat ini Indonesia dapat kita saksikan begitu besar pengaruh kemajuan teknologi. Terdapat nilai-nilai kebudayaan yang dianut masyarakat, baik masyarakat perkotaan maupun pedesaan. Ditentukan kemajuan teknologi ini menyebabkan perubahan yang begitu besar pada kehidupan umat manusia dengan segala peradaban dan kebudayaannya. Perubahan ini juga memberikan dampak yang begitu besar terhadap nilai-nilai yang ada di masyarakat, khususnya masyarakat dengan budaya dan adat ketimuran seperti Indonesia. Kemajuan teknologi seperti televisi, telepon, dan telepon genggam, bahkan internet bukan hanya melanda masyarakat kota, namun juga telah dapat dinikmati oleh masyarakat di pelosok-pelosok desa. Akibatnya, segala informasi baik yang bernilai positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses oleh remaja. Ini kita dapat lihat betapa kemajuan teknologi ini telah mempengaruhi gaya hidup dan pola pikir remaja. Remaja banyak berinteraksi dengan teknologi seperti telepon, handphone atau internet, dan juga secara pengaruh mereka lah yang paling rentan terhadap pengaruh dampak negatif dari teknologi tersebut. Sesungguhnya handphone sangat penting bagi remaja karena dengan handphone tersebut para remaja bisa lebih mudah dan lancar untuk berkomunikasi. Akan tetapi ternyata handphone menjadi barang yang paling berbahaya ketika ternyata handphone tersebut disalahgunakan oleh anak untuk hal-hal negatif.
Dampak handphone. Remaja zaman sekarang sudah banyak yang mempunyai handphone dan tiada hari tanpa menggenggam handphone. Terasa tidak enak karena handphone dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dan sebagai alat yang dapat menyimpan file-file yang sangat berharga. Handphone pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi, tapi baik juga remaja yang sering menyalahgunakan, misalnya untuk melihat hal-hal semestinya tidak patut mereka lihat. Dampak positif handphone, pertama, mempermudah komunikasi, kedua, menambah pengetahuan tentang pengembangan teknologi, ketiga, memperluas jaringan persahabatan. Dampak negatifnya mengganggu perkembangan anak. Dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone seperti kamera, permainan, dan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang mereka disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, miss call dari teman mereka bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada yang menggunakan handphone untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Kalau hal tersebut dibiarkan, maka generasi kita harapan akan menjadi budak teknologi. Kedua, efek radiasi. Selain sebagai kontroversi di seputar dampak negatif penggunaannya, penggunaan handphone juga berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya siswa lebih hati-hati dan bijaksana menggunakan handphone, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberikan kesempatan menggunakan handphone secara permanen. Ketiga, rawan terhadap tindakan kejahatan karena pelajar merupakan salah satu target utama dari para penjahat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jika tidak ada kontrol dari guru dan orang tua, HP bisa digunakan untuk menyebarkan gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya yang sama sekali tidak layak diperlihatkan kepada seorang pelajar. Kedua, pemborosan. Dengan memberikan handphone, maka pengeluaran kita akan bertambah. Apalagi kalau handphone hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka akan menjadi pemborosan saja. Cara pencegahannya, yang pertama, menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal menyangkut porno aksi dan pornografi. Kedua, membawa handphone ke sekolah atau mematikan handphone saat pelajaran berlangsung agar tidak mengganggu konsentrasi, tidak membawanya atau mematikan handphone. Yang ketiga, ketika berada di rumah sebaiknya mengatur waktu sebaik-baiknya antara belajar dan menggunakan handphone. Keempat, belajar sebaik mungkin agar tidak sampai menggunakan handphone saat ujian. Kelima, menghindari mengakses situs porno atau mendownload konten-konten porno dari handphone. Keenam, menggunakan handphone jika diperlukan untuk hal-hal yang penting. Ketujuh, memperbanyak konten-konten religi pada handphone. Terakhir, memberikan kode pengaman pada handphone jika diperlukan. Oke, cukup sekian tentang dampak handphone atau pengaruh media sosial bagi kita. Kurang dan lebihnya nanti materinya silahkan dibuat kesimpulan, dicatat di buku, kirim ke ibu ya anak-anak ibu ya, difotokan, kirim ke WA atau ke classroom. WA atau classroom. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.